Boleh berdiri loh. Nah, gini aja. Itu aja ya, Pak. Boleh. Nah, itu terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Terima kasih buat Detik yang sudah membuat sebuah acara namanya Demi Indonesia. Yang ini rangkaian dari 8 Oktober, Sumpah Pemuda. Barangkali gini, saya singkat aja. Saya tadi bilang ke teman-teman, rasanya lebih enak kalau kita bicara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman untuk ketahui. Jadi barangkali lebih banyak bertanya daripada kita ngomong sendiri apa yang ada di pikiran kita. Tapi sederhananya, kalau kita bicara Indonesia, saya rasa ada 2 level percakapan. Buat kita di ruangan ini nih, apalagi buat yang bisa disebut generasi baru. 2 level apa? Pertama adalah level publik, level Indonesia, skala makro. Yang kedua ada skala mikro, skala pribadi, kita-kita. Masing-masing pribadi. Ke depan, skala makro, apa yang menjadi tantangan bagi kita? Kita memperingati Sumpah Pemuda, menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia dalam artian apa? Dalam artian sebuah bangsa. Kita menyatakan satu bangsa, satu tanah air. Kita juga menyatakan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ini pondasi tahun 88. Itu satu yang pertama. Lalu ada satu yang kedua, tahun 45, kita menjadi satu negara. Sebelumnya belum ada negara. Kita hanya menyatakan satu bangsa. Dan Indonesia barangkali satu-satunya bangsa di dunia ini yang berhasil menyepakati bahasa bersama sebelum adanya negara. Di tempat lain ada negara dulu baru menyepakati bahasa. Jadi kita sekarang bertemu tanpa perlu penerjemah. Dan itu artinya kita memiliki sebuah perasaan kebersamaan. Ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang bahasanya banyak tapi tidak pernah berhasil menyepakati sebuah bahasa persatuan. Karena itu ketika kita bicara bahasa persatuan sesungguhnya, kalau tidak, bayangkan ruangan ini pada pakai penerjemah masing-masing. Kenapa? Karena ruangannya penuh dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, jangan dianggap enteng kesepakatan satu bahasa di tahun 28. Tahun 45 menjadi satu negara, negara Indonesia, tapi belum satu teritori. Karena yang disebut negara itu cuma wilayah tanah saja. Yang namanya air bukan bagian dari Indonesia. Lalu tahun 57 ada deklarasi Juanda, baru diakui UN Plus tahun 82, kita menjadi satu teritori. Satu bangsa, satu negara, 45. Tahun 82 kita lengkap, satu teritori, satu wilayah. Nah, satu yang keempat, nah ini tantangan kita depan. Apa yang satu keempat? Kita harus memiliki kesetaraan harga, integrasi ekonomi, kesatuan ekonomi. Bagaimana air yang ada di Jakarta, harganya kurang lebih sama dengan air yang ada di pulau-pulau di seluruh Indonesia. Baik itu di Papua, baik itu di pulau-pulau kecil lainnya, bagaimana ini bisa memiliki kesetaraan. Sama tidak mungkin, tapi satu perekonomian kita harus lakukan. Jadi ke depan, tantangan kita adalah menjadikan ini sebuah satu perekonomian. Itu di level nasional, dan itu artinya ketimpangan bisa diselesaikan, kesetaraan kesempatan ada, integrasi yang sesungguhnya dalam artian kesejahteraan itu muncul. Sulit mempertahankan persatuan dalam ketimpangan. Ingat-ingat, bagaimana kita bisa mempertahankan persatuan dalam ketimpangan. Untuk menjaga ini satu kesatuan, disitulah perlunya ada kesatuan perekonomian. Nah itu secara makro. Lalu secara mikro untuk kita-kita semua, terutama buat teman-teman, kalau tidak salah saya dengar tadi mayoritas adalah mahasiswa. Keuntungan dari mahasiswa itu adalah you have more tomorrow than yesterday. Anda lebih banyak punya besok daripada kemarin. Kalau sebagian kita di sini lebih banyak punya kemarin daripada besok. Nah, artinya ke depan kalau negara butuhnya mengintegrasikan ekonomi, membereskan ketimpangan, kalau di tingkat pribadi, pengembangan kompetensi dalam arti yang sesungguhnya. Dan itu adalah bagaimana kita memiliki yang sering disebut sebagai fondasi karakter yang kuat, kompetensi abad 21, dan kemudian skill yang relevan dengan abad 21. Supaya apa? Supaya generasi baru Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona ketika berada di negeri-negeri asing. Jadi buat teman-teman semua, jangan membayangkan ruang berkiprahnya Indonesia, ruang kiprahnya harus bisa global.
Jadi kalau tinggal di Indonesia, pasang itu peta global di kamar. Lihat wilayah kancah pertarungan, kancah kiprah itu melampaui batas teritorial Indonesia. Dengan bekal tadi. Jadi di tingkat individu, apalagi bagi kita-kita yang berada di pusat-pusat kegiatan pendidikan, pusat pendidikan dan perekonomian, itu punya akses yang luar biasa pada sumber daya. Jadi harus bisa memanfaatkan untuk pengembangan ke depannya. Jadi itu Mas Vito, singkat saja dua hal di skala makro dan skala mikro untuk tiap individu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti kita akan elaborasi dengan tanya jawab. Ini berbeda tanya jawabnya, nanti bukan saya yang bertanya, nanti teman-teman silakan bertanya. Saya akan lanjutkan kepada pembicara selanjutnya, Kang